Teman-teman udah tahu belum kenapa saya berdiri di depan teman-teman semuanya ini mau ngapain? Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu teman-teman yang sedang belajar. Perkenalkan, saya Lestari, mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya sedang melakukan penelitian terkait asesmen sosiometri. Nah, sebelum dilanjut pada kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, teman-teman udah tahu belum asesmen sosiometri itu apa? Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nah, sosiometri merupakan salah satu asesmen bimbingan dan konseling non-tes yang digunakan untuk menganalisis hubungan sosial individu dalam kelompoknya. Alat atau instrumen pengumpulan data yang digunakan ialah angket sosiometri atau tes sosiometri yang memuat beberapa butir atau item tentang preferensi individual yang dijawab oleh masing-masing anggota kelompoknya dengan menyatakan kesukaannya berada bersama siapa dalam melakukan kegiatan tertentu atau perasaannya sendiri terhadap anggota atau peserta lain dalam kelompoknya. Nah, teman-teman, jadi ini namanya angket sosiometri. Di sini, angket ini itu gunanya untuk mengukur atau menganalisis hubungan antar individu dengan kelompoknya. Teman-teman isi nama, kelas, dan tanggal hari ini. Nah, di sini teman-teman isi angket ini dengan jujur, lalu data yang teman-teman isi tidak akan disebarluaskan. Nah, di angket ini juga ada 3 pertanyaan yang berbeda-beda. Nah, teman-teman isinya cukup satu nama dan sertakan alasannya. Nah, di setiap pertanyaan juga tidak boleh dengan nama yang sama. Nah, di angket ini juga teman-teman tidak boleh mengisi dengan nama sendiri. Seperti itu, Jukni mengisi angket sosiometri. Apakah bisa dipahami? Oke, baik. Saya beri waktu 30 menit dari sekarang. Oke, teman-teman, terima kasih atas partisipasi dalam mengisi angket sosiometri ini. Oke, baik. Ini adalah data sosiometri Pondok Pesantren Bait Tauhid. Nah, dalam tabel ini terdapat 14 siswa, masing-masing diminta untuk menuliskan 3 teman pilihan yang mereka sukai untuk dijadikan teman kerja kelompok, teman duduk, atau teman kegiatan lainnya. Nah, di pilihan pertama, menunjukkan teman yang paling disukai. Di pilihan kedua, menunjukkan teman pilihan kedua, dan di pilihan ketiga, menunjukkan teman pilihan ketiga. Nah, ini adalah tabel tabulasi arah pilihan. Jumlah siswa di tabel ini adalah 14 orang, laki-laki 10 dan perempuannya 4. Nah, di setiap siswa memilih 3 teman, yaitu yang paling disukai untuk diajak bekerja sama atau berteman. Nah, angka 1 itu pilihan pertama, yaitu teman paling disukai, angka 2 pilihan kedua, dan angka ketiga pilihan ketiga. Nah, di kolom pemilih ini menunjukkan siapa yang memilih. Di kolom dipilih, menunjukkan siapa yang dipilih oleh teman lainnya. Nah, angka pada baris ini menunjukkan urutan pilihan yang diberikan oleh teman-temannya. Jadi, semakin sering seseorang dipilih, angka ini muncul di kolomnya berarti semakin disukai atau populer di kelompoknya. Nah, siswa yang paling banyak dipilih oleh temannya itu yaitu nomor 7, yaitu Marvel dengan skor 12, dan nomor 8 yaitu Meisya Destiny Putri Raditya dengan skor 13.
Dan nomor 9 yaitu Muhammad Ziaul Haq dengan skor 8. Nah, artinya ketiga siswa ini termasuk yang paling disukai oleh teman-temannya, yaitu cenderung mudah bergaul dan memiliki peran sosial kuat di kelasnya. Nah, selanjutnya siswa dengan pilihan sedang. Ada beberapa siswa seperti di nomor 5 yaitu Fatih Syauqi Barman Jalil, dan di nomor 11 yaitu Reza Rahmatullah. Mereka memiliki skor menengah. Mereka cukup dikenal oleh temannya, tetapi belum sebanyak yang paling populer. Nah, selanjutnya siswa yang jarang dipilih. Misalnya di nomor 4 yaitu Fatih Karim, dan di nomor 3 yaitu Eva Nurhalisah. Mereka mendapat pilihan lebih sedikit, tetapi bukan berarti tidak disukai. Mungkin mereka lebih pendiam, kurang aktif berinteraksi, atau lebih nyaman dengan lingkar pertemanan yang kecil. Nah, ini adalah indeks pemilihan sosiometri. Terdapat 3 kategori, yaitu status pemilihan, status penolakan, dan status pemilihan dan penolakan. Nah, di status pemilihan itu menunjukkan seberapa sih banyak seorang siswa dipilih oleh teman-temannya. Nah, semakin tinggi angkanya, berarti semakin banyak teman yang menyukainya. Di status penolakan, menunjukkan seberapa banyak siswa tidak dipilih atau ditolak oleh teman dalam pemilihannya. Nah, di status pemilihan dan penolakan adalah gabungan dari keduanya. Nah, dari sini terlihat keseimbangan nih antara seberapa diterima dan seberapa ditolak seseorang di kelompoknya tersebut. Nah, dari siswa yang paling populer itu memiliki status sosial yang paling tinggi, yaitu di nomor 7, yaitu Marvel, dengan nilai pemilihannya 6/13, hasilnya 0,45. Artinya Marvel ini banyak teman yang memilih dia. Yaitu kalau di status penolakannya itu 7/13, hasilnya 0,53, termasuk rendah. Dan nilai gabungannya itu hasilnya 5,46, yaitu yang paling tinggi di kelas tersebut. Artinya Marvel ini termasuk siswa yang disukai banyak teman. Marvel ini mudah bergaul dan sering menjadi pilihan dalam kerja kelompok atau kegiatan bersama. Selanjutnya ada siswa dengan keterterimaan sedang. Nah, ada beberapa siswa seperti di nomor 6, yaitu Hashim Muhammad Ali, di nomor 11, yaitu Reza Rahmatullah, dan di nomor 8, yaitu Meisya Destiny Putri Raditya. Nah, mereka ini memiliki nilai sedang, berarti mereka cukup diterima, tetapi punya hubungan sosial yang baik, meskipun belum sebanyak siswa yang paling populer seperti Marvel ini. Nah, ada juga siswa yang terisolir. Nah, dari data ini terdapat siswa yang terisolir, yaitu di nomor 3, Eva Nurhalisah, dan di nomor 14 yaitu Yuga Bayu Pratama. Mereka termasuk dalam kategori terisolir. Karena Eva ini status pemilihannya 1/13, hasilnya 0,7, dan status penolakannya 12/13, hasilnya 0,92. Juga sama seperti Eva, yaitu status pemilihannya 1/13, hasilnya 0,07, dan status penolakannya yaitu 12/13, hasilnya 0,92. Nah, artinya Eva dan Yuga ini siswa yang jarang dipilih oleh teman, mungkin karena lebih pendiam atau belum terlalu dekat dengan banyak teman, atau mungkin juga lebih nyaman dengan lingkungan kecil. Nah, di bawah ini juga ada rentang nilai nih, rentang choice status, yaitu 0/1, yaitu semakin mendekati 1, semakin banyak yang disukainya.
Nah, di rejection status ini 0 banding min 1. Nah, semakin mendekati min 1, semakin banyak ditolaknya. Nah, dari gabungannya ini, min banding 1 dan min banding 1 menunjukkan keseimbangan penerimaan sosialnya. Jadi, dari tabel tabulasi Pondok Bait Tauhid ini, kesimpulannya adalah siswa yang paling populer yaitu siswa nomor 7 yaitu Marvel, dan siswa yang terisolir itu siswa nomor 3 dan nomor 14 yaitu Eva Nurhalisa dan Yuga Bayu Pratama. Nah, ini adalah sosiogram teknik bebas, yaitu peta hubungan sosial di dalam kelas Pondok Bait Tauhid. Nah, di kotak biru ini yaitu siswa laki-laki, lingkaran biru ini siswa perempuan, dan panah N ini menunjukkan arah pilihan, yaitu siapa yang memilih siapa. Nah, panah dua arah ini namanya berarti saling memilih antara satu sama lain. Warna hijau ini pilihan pertama, yaitu teman yang paling disukai. Nah, warna kuning ini pilihan kedua, dan warna hitam ini pilihan ketiga. Nah, misalnya itu ada garis hijau dari nomor 1 ke nomor 6. Garis hijau ini dari nomor 1 ke nomor 6, berarti siswa nomor 1 ini memilih nomor 6 sebagai teman pilihan pertamanya. Nah, jika ada garis dua arah antara dua siswa itu artinya mereka saling memilih antara satu sama yang lain. Nah, siswa yang paling populer atau paling banyak yang dipilih yaitu dari hasil sebelumnya di nomor 7 Marvel, dan nomor 8 yaitu Meisha. Nah, dari sosiogram teknik bebas ini terlihat bahwa kedua siswa ini memiliki banyak anak panah masuk ke berbagai arah. Artinya, mereka cenderung mudah bergaul, lalu disukai teman, dan punya pengaruh positif yang di kelasnya. Nah, siswa yang memiliki hubungan saling memilih ada beberapa panah dua arah, menandakan yaitu hubungan timbal balik dan pertemanan yang kuat. Nah, ini tuh menunjukkan adanya kelompok kecil atau include pertemanan di kelas yang saling mendekat. Nah, siswa yang aktif tetapi memilih, tetapi jarang dipilih kembali. Misalnya, beberapa siswa laki-laki di sisi kiri sosiogram terlihat banyak mengirim panah ke arah teman lainnya, tetapi tidak banyak panah yang masuk ke mereka. Artinya, mereka aktif ingin berteman, tetapi belum tentu diterima secara seimbang oleh teman yang dipilih. Nah, selanjutnya siswa yang terisolir. Berdasarkan hasil indeks sebelumnya, nomor 3 yaitu Eva, dan nomor 14 yaitu Yuga tampak memiliki sedikit panah yang masuk kepadanya. Nah, ini tuh menunjukkan mereka belum banyak dipilih oleh teman yang lainnya dan mungkin masih perlu dibantu untuk lebih terlibat dalam kegiatan sosial di kelasnya. Nah, ini adalah rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling Pondok Pesantren Bait Tauhid. Di sini terdapat 4 bidang layanan,
yaitu layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar, dan layanan karir. Nah, di bidang layanan pribadi terdapat 3. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa terisolir. Komponen layanannya itu layanan dasar, strategi yang diambil yaitu bimbingan kelompok, kelasnya dari kelas 10 dan 12, terutama siswa nomor 3 dan 14. Materi yang diambil yaitu percaya diri dan penerimaan diri. Nah, metode yang diambil yaitu diskusi, simulasi, dan permainan peran. Medianya yaitu video motivasi dan lembar refleksi. Evaluasinya observasi dan refleksi diri, yaitu atau LISEG. Yang kedua, membantu siswa mengatasi kecemasan dan kesulitan adaptasi di lingkungan pesantren. Komponennya yaitu layanan responsif, strateginya konseling individual, kelasnya yaitu siswa dengan skor penolakan tertinggi. Materi yang diambil yaitu manajemen emosi dan adaptasi sosial. Metodenya konseling tatap muka, medianya form assessment dan ruang konseling. Evaluasinya yaitu catatan konseling atau LISEG dan perubahan perilaku. Dan yang terakhir ada mengembangkan kesadaran diri dan tanggung jawab pribadi. Di komponen layanannya, layanan pengembangan, strateginya latihan keterampilan diri, kelasnya dari kelas 10 dan kelas 11, materi yang diambil yaitu self-awareness dan pengendalian diri, metodenya yaitu ceramah, diskusi kelompok. Nah, medianya yaitu modul refleksi diri, evaluasinya yaitu laporan perkembangan atau LAJAPEN. Nah, yang kedua, bidang layanan sosial. Yang pertama, tujuan layanannya, yaitu meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Komponennya yaitu layanan dasar, strategi layanannya bimbingan klasikal, kelasnya seluruh kelas artinya dari kelas 10 dan kelas 12, materi yang diambil yaitu komunikasi efektif dan teamwork. Metodenya yaitu ceramah interaktif dan icebreaking. Medianya yaitu PowerPoint dan alat permainan kelompok. Nah, evaluasinya yaitu angket kepuasan, refleksi peserta. Yang kedua ada mengurangi konflik dan kesalahpahaman antar teman. Nah, komponennya yaitu layanan responsif, strateginya mediasi, kelasnya yaitu siswa yang terlibat konflik. Nah, materi yang diambil yaitu resolusi konflik dan empati. Nah, metodenya yaitu dialog dan role play. Medianya form kesepakatan mediasi dan evaluasinya catatan mediasi atau LISEG. Nah, dan yang terakhir ada membangun iklim kelas yang inklusif dan saling menghargai. Nah, komponen layanannya yaitu dukungan sistem, lalu strateginya yaitu konsultasi dengan guru dan wali asrama. Nah, kelasnya itu guru, wali asrama, dan pengurus pesantren. Lalu materinya itu dukungan sistem sosial dan penguatan peran guru. Nah, metode yang diambil yaitu sharing dan diskusi, medianya yaitu data sosiometri dan lembar konsultasi. Evaluasinya yaitu laporan konsultasi atau LISEG. Nah, selanjutnya yaitu bidang layanan belajar terdapat 2. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan disiplin belajar siswa. Komponennya yaitu layanan dasar, strategi layanannya yaitu penguasaan konten, kelasnya yaitu siswa dengan nilai akademik yang rendah. Nah, materinya yaitu motivasi belajar dan teknik belajar efektif. Metodenya yaitu ceramah dan latihan soal. Metodenya yaitu ceramah dan latihan soal. Nah, medianya modul belajar dan papan tulis. Evaluasinya yaitu pre-post test dan motivasi belajar. Yang kedua ada mengurangi kebiasaan menunda tugas atau prokrastinasi.
Nah, tujuan layanannya itu layanan responsif, strateginya konseling kelompok, kelasnya yaitu siswa dengan kebiasaan menunda. Lalu materinya itu manajemen waktu dan disiplin belajar. Nah, metodenya diskusi kelompok dan latihan penyusunan jadwal, medianya yaitu lembar jadwal belajar, dan evaluasinya yaitu catatan konseling dan laporan jangka pendek. Nah, yang terakhir ada bidang layanan karir. Tujuan layanannya itu mengenali minat dan potensi diri untuk perencanaan karir masa depan. Nah, komponennya itu layanan penyaluran, strateginya yaitu layanan informasi dan tes minat bakat, kelas yang diambil yaitu kelas 11 dan 12, materinya yaitu eksplorasi karir dan perencanaan masa depan. Nah, metodenya yaitu tes, diskusi hasil, dan tanya jawab. Dan medianya yaitu tes minat bakat dan brosur kampus. Evaluasinya yaitu hasil tes dan laporan jangka pendek. Oke, baik. Selanjutnya yaitu program semesteran bimbingan dan konseling Pondok Pesantren Bait Tauhid. Nah, di sini ada tabel yaitu jenis layanan atau kegiatan, lalu bidang bimbingan, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, kelas, dan waktu. Nah, di jenis kegiatannya itu yang pertama ada persiapan. Nah, yang pertama yaitu pembagian tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, di bidang bimbingannya itu terdapat bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan karir. Itu di checklist semua. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemeliharaan. Nah, tujuannya itu untuk menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab layanan BK agar pelaksanaannya lebih efektif. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Waktunya yaitu pada awal semester. Lalu yang kedua ada asesmen kebutuhan. Nah, asesmen kebutuhan itu bidang bimbingannya sama seperti sebelumnya, di checklist semua dari bidang pribadi, bidang sosial, bidang belajar, dan karir. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemahaman, lalu tujuannya itu untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir melalui sosiometri. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu minggu kedua di semester 1. Ketiga yaitu menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, bidang bimbingannya itu sama, yaitu di checklist semua. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu perencanaan, dan tujuannya itu untuk menyusun program BK berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan siswa. Lalu kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, waktunya itu minggu ketiga di semester 1. Yang nomor 4 yaitu konsultasi program bimbingan dan konseling. Nah, sama seperti sebelumnya, di bidang bimbingannya diceklis semua dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya yaitu pemeliharaan, dan tujuannya itu untuk menyelaraskan program bimbingan konseling dengan wali asrama dan pihak sekolah. Lalu kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, dan waktunya itu minggu keempat di semester 1. Lalu nomor 5 itu ada pengadaan sarana dan prasarana bimbingan dan konseling. Sama, bidang bimbingannya itu dicari semua dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di fungsi bimbingan dan konselingnya itu pengembangan, lalu tujuannya itu untuk menyediakan alat dan media untuk kegiatan layanan BK. Dan kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, dan waktunya itu awal semester. Nah, selanjutnya itu layanan bimbingan dan konseling. Nah, di layanan dasar ini ada beberapa. Yang pertama itu bimbingan klasikal. Nah, di bimbingan klasikal ini bidang bimbingannya itu hanya 2 yang di checklist, yaitu bidang sosial dan belajar. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu pengembangan. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan kerjasama dan komunikasi antar siswa. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu bulan Oktober 2025. Nah, yang kedua ada bimbingan kelas besar dan lintas kelas itu tidak ada. Lalu selanjutnya ada bimbingan kelompok. Nah, di fungsi bimbingannya itu hanya 2, yaitu bidang pribadi dan sosial. Lalu
fungsi bimbingan dan konselingnya itu pengembangan, dan tujuannya itu untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri siswa yang terisolir. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu dari bulan Oktober 2025. Selanjutnya ada pengembangan media bimbingan dan konseling. Nah, di bidang bimbingan itu hanya satu yang di checklist, yaitu di bidang belajar. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu yaitu pendukung, lalu tujuannya itu untuk menyediakan media pembelajaran motivasi dan manajemen belajar. Kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu bulan Desember 2025. Lalu selanjutnya itu nomor 5 yaitu papan bimbingan. Nah, di bidang bimbingan itu hanya satu yang di checklist, yaitu di bidang belajar. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu pencegahan, dan tujuannya itu untuk menampilkan pesan motivasi dan disiplin belajar. Nah, kelasnya yaitu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu di setiap bulan. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu leaflet. Nah, di bidang bimbingan itu hanya dua yang di checklist, yaitu di bidang belajar dan karir. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu di pemahaman, lalu tujuannya itu untuk membagikan leaflet tentang disiplin belajar dan perencanaan karir. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu semester 1. Nah, selanjutnya ada layanan pemilihan dan perencanaan individual. Yang pertama ada bidang sosial. Di bidang bimbingan itu yang ditulis hanya satu, yaitu di bidang sosial. Lalu fungsi bimbingan dan konseling itu pengembangan. Lalu tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Nah, kelas itu di kelas 10 sampai 12, dan waktunya itu di bulan November 2025. Selanjutnya ada konseling individual. Nah, di bidang bimbingan itu yang satu yang di checklist, yaitu di bidang pribadi. Lalu fungsi bimbingan dan konseling itu pemahaman. Lalu tujuannya itu untuk membantu siswa mengatasi kecemasan dan adaptasi sosial di pesantren. Nah, kelas itu hanya siswa-siswa yang tertentu. Lalu waktunya itu di bulan Oktober 2025. Selanjutnya ada konseling kelompok. Nah, di bidang bimbingan itu hanya satu yang di checklist, yaitu di bidang belajar. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu pencegahan. Tujuannya itu untuk mengurangi kebiasaan dan tugas dan disiplin belajar. Kelasnya itu hanya kelas 11, dan waktunya itu di bulan November 2025. Selanjutnya ada bimbingan kelompok. Nah, di bidang bimbingan itu satu yang di checklist, yaitu di bidang pribadi. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu hanya pengembangan, lalu tujuannya itu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu di bulan Oktober 2025. Nah, selanjutnya itu layanan responsif. Yang pertama ada konseling individual. Nah, di bidang bimbingan itu yang di checklist hanya satu, yaitu bidang pribadi. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemahaman, lalu tujuannya itu untuk membantu siswa mengatasi stres, kecemasan, dan masalah pribadi. Nah, kelasnya itu hanya siswa-siswi yang tertentu. Lalu waktunya itu sesuai kebutuhan siswa-siswi. Lalu yang kedua adalah konseling kelompok. Nah, di bidang bimbingannya itu hanya bidang belajar. Lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu pencegahan. Lalu tujuannya itu untuk mengurangi kebiasaan menurut tugas. Nah, kelasnya itu dari kelas 10 sampai 12, lalu waktunya itu di bulan November 2025. Nah, lalu selanjutnya itu ada kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Nah, yaitu pengembangan keprofesian konselor. Nah, di sini di bidang bimbingannya itu di checklist semua dari bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, lalu fungsi bimbingan dan konselingnya itu pemeliharaan. Tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi konselor melalui pelatihan dan refleksi diri. Nah, kelasnya itu tidak ada.
dan waktunya itu sepanjang tahun. Selanjutnya itu ada jadwal kegiatan bimbingan dan konseling selama setahun di Pondok Pesantren Bait Tauhid. Nah, di sini ada komponen dan kegiatan layanan, lalu dan bulan-bulannya. Nah, di persiapan itu di bagian kedua ada mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah. Nah, di bulan yang hanya di checklist yaitu di bulan September dan seterusnya, yaitu di minggu kedua. Lalu selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, layanan dasar. Nah, di layanan dasar ini ada bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan klasikal ini dari bulan Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Di minggu kedua, kegiatan bimbingan konselingnya. Lalu, di layanan responsif, ya bagian pertama itu konseling individual. Nah, bulannya itu Juli, Agustus, September. Sama di minggu kedua kegiatannya. Lalu selanjutnya ada bimbingan teman sebaya. Nah, sama di bulan Juli, Agustus, September. Di minggu kedua kegiatan selama di pondok pesantren. Lalu selanjutnya yaitu di tahapan dukungan sistem. Nah, di bagian pengembangan jejaring. Yang di checklist yaitu di bulan Juli dan Agustus di minggu kedua. Dan selanjutnya ada di tahap akuntabilitas di bagian evaluasi proses. Nah, di bagian evaluasi proses ini semua bulan yaitu di bulan Juli, Agustus, September di minggu kedua. Lalu di evaluasi hasil di bulan seterusnya yaitu di bulan September di minggu kedua. Lalu ada supervisi sama di minggu kedua di bulan September. Nah, selanjutnya yaitu rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan kelompok semester ganjil atau genap tahun pelajaran 2025-2026 di Pondok Pesantren Bait Tauhid. Nah, komponen layanannya itu layanan dasar. Nah, bidang layanan yang diambil yaitu bidang pribadi dan sosial. Fungsi layanannya yaitu fungsi pemahaman dan pengembangan diri. Nah, tujuannya yaitu membantu siswa terisolir agar dapat memahami potensi diri, meningkatkan rasa percaya diri, dan berani berinteraksi secara positif dengan teman di lingkungan pesantren. Nah, topik yang diambil yaitu aku percaya diri dan siap bergaul. Nah, sasaran layanannya yaitu siswa kelas 10 Pondok Pesantren Bait Tauhid yang memiliki skor sosiometri terendah. Nah, metode dan tekniknya yaitu diskusi kelompok, role play, simulasi, dan refleksi diri. Waktunya yaitu 1 kali 60 menit. Media atau alat yang diambil yaitu video motivasi, lembar refleksi diri, papan tulis, dan alat tulis. Nah, tanggal pelaksanaannya itu tanggal 25 Oktober 2025. Nah, sumber bacaannya itu data hasil sosiometri Pondok Pesantren Bait Tauhid 2025 dan buku BK SMA Pengembangan Diri dan Sosial. Nah, terdapat kegiatannya. Yang pertama itu tahap awal. Yang pertama pernyataan tujuan. Yang pertama, guru BK menyapa siswa dengan kalimat positif dan semangat. Dan yang kedua ada menyampaikan tujuan. Artinya, guru BK mengucapkan, hari ini kita akan belajar memahami kelebihan diri agar lebih percaya diri dan berani berinteraksi dengan teman. Yang kedua ada penjelasan langkah kegiatan atau pembentukan kelompok. Nah, guru BK menjelaskan proses kegiatan yang akan dilakukan, artinya diskusi kelompok, pemutaran video, motivasi, dan latihan
memperkenalkan diri. Yang ketiga ada mengarahkan kegiatan atau konsolidasi, yaitu guru BK menjelaskan aturan dan meminta kesiapan peserta untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat ada tahap peralihan atau transisi. Nah, guru BK menanyakan kesiapan siswa dan menjawab pertanyaan bila ada yang belum memahami kegiatan tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap inti atau tahap kerja. Yang pertama, guru BK memutar video motivasi tentang kepercayaan diri. Kedua, diskusi kelompok, yaitu siswa menuliskan 3 kelebihan diri mereka. Yang ketiga ada role play, yaitu siswa berlatih memperkenalkan diri di depan teman dengan percaya diri. Nah, refleksi identifikasi, analisis, dan generalisasi. Yang pertama itu refleksi identifikasi. Nah, guru BK menanyakan apa yang akan dirasakan siswa saat tampil. Yang kedua ada refleksi analisis, yaitu guru BK membantu siswa memahami faktor yang membuat mereka minder. Dan yang ketiga ada refleksi generalisasi, yaitu guru BK menegaskan makna percaya diri, yaitu percaya diri artinya yakin bahwa saya mampu dan berharga. Nah, di tahap ketiga yaitu tahap pengakhiran atau terminasi. Yang pertama, guru BK memberi penguatan pada siswa yang berani tampil. Yang kedua, menyimpulkan hasil kegiatan. Ketiga, memberikan tugas tindak lanjut. Artinya, setiap siswa diminta berinteraksi dengan minimal 2 teman baru selama seminggu. Dan yang keempat ada kegiatan ditutup dengan doa dan salam. Nah, evaluasinya dari kegiatan ini, yang pertama evaluasi proses. Nah, guru BK itu menilai yang pertama keaktifan dan antusiasme siswa selama kegiatan, kedua kemampuan berpartisipasi dalam diskusi, dan yang terakhir perubahan ekspresi dan respon sosial siswa. Yang kedua evaluasi hasil. Yang pertama mengamati peningkatan rasa percaya diri siswa, kedua mengajukan pertanyaan reflektif setelah kegiatan, dan yang terakhir menggunakan lembar observasi atau riset untuk menilai perubahan perilaku sosial siswa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari asesmen sosiometri yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.